Halo Bos Geng. Ya, di depan kalian udah ada Toyota Kijang, sebuah mobil yang rasanya semua orang Indonesia itu tahu dari Sabang sampai Merauke ya. Iya, dari kakek kalian, buyut kalian pasti tahu. Ya, dari generasi ke generasi. Dan dia ini selalu ada di puncak Apex Predator dari MPV 7-seater. Karena memang pada orang Kijang ini Pak, Ya. menjadi ikonik keluarga Indonesia. Ya, Mobil-mobil betul. untuk para keluarga Indonesia lah. Bener. Nah, di video ini kita mau bahas kenapa Toyota Kijang selalu laku dan rival-rivalnya nggak ada yang bisa ngalahin dia. Betul. Gua Taufan, Gua Hadi. welcome back to Mobil 123. Nah bos geng, kalau misalnya kita bahas Kijang kayaknya belum afdol kalau kita nggak ngebahas sejarahnya. Nah di Indonesia sendiri, Toyota Kijang itu pertama kali masuk tahun 1977. Betul. Itu di PRJ, Pekan Raya Jakarta. Yang biasa disebut itu Kijang buaya bukan? Betul, Nah, Kijang buaya yang generasi pertama. Kamu sini begini. Iya. Kayak Betul. bulu buaya. Ya kan? Iya, nah itu pada saat itu orang-orang tuh pada ini berkonspirasi. Kenapa namanya Toyota Kijang? Ada yang bilang kan kerjasama Indonesia Jepang gitu. Nah. Padahal sebenarnya mah itu karena melanjutkan ya tema dari ini Toyota Tamarau. Tamarau itu kan ada pertama kali muncul itu di Filipina ya Pak? Ya itu tuh Toyota Kijang yang bener-bener pertama Ya. itu si Tamarau. Uji Kijang itu Uji Toyota Kijang. Tamarau. Nah si Indonesia pengen ngikutin kayak gitu. Jadi nama binatang jadilah Kijang yang dipilih karena lincah kan. Lincah. Nah setelah Kijang buaya abis itu muncul Kijang doyok ada. Ya, Kijang doyok dulu. Kijang doyok tuh secara desain sebenarnya nggak beda jauh sama buaya ya. Tapi dia lebih ramping aja. Betul. Jadi itu kenapa dipanggil doyok? Karena dulu kalau nggak salah si doyok pakai gitu. Mungkin ya. Mungkin ya. Dan Jadi- emang bentuknya kurus Iya, kan, bentuknya krempeng kurus. gitu. Krempeng kecil gitu. Nah setelah Kijang doyok berevolusi lagi jadi Kijang super. Betul, Kijang super. Yang super tuh gue udah pernah punya tuh Kijang super Ya, tuh jadi mulai. sebelum kotak itu ada super dulu Pan. Ada super. Ada super dulu, baru nanti pindah beralih ke kotak. Kenapa kotak? Habis itu pindah ke kotak, lampu itu benar-benar kotak dan flat Pan Iya benar. depannya. Betul. Abis itu baru Kijang kapsul. Betul, masuk ke Kijang kapsul. Yang kita berdua punya juga. Ya, kalau gue dulu punya LGX 2000 cc Matic tahun Nah. 2003 terakhir. Gue juga punya LGX tapi manual pak. Lalu manual. Baru setelah itu muncullah Kijang Innova. Innova, betul. Nah, waktu itu- disinilah, tadi dulu Pan, gue potong. Ya. Transisi dari perbentukan Pak, yang Betul. tadinya dari Kijang buaya sampai kapsul itu identik banget dengan Kijang, mereka transisi bentuknya Pak. Benar. Jadi Innova ini, jadi tuh memang Kijangnya tuh mulai berubah shifting bentuknya itu dari Ya. Innova ke atas Pan. Benar-benar. Karena emang Kijang itu dulu kan kesannya mobil yang utilitarian ya. Pokoknya serba bisa, ngangkut apa aja bisa, mau orang, mau barang. Nah si Kijang Innova tuh kayak seakan-akan naik kelas. Jadi kayak mobil penumpang yang agak mewah gitu Betul. ya. Sebagai contohnya Pan, lu lihat deh, Kijang pickup terakhir tuh bentuknya apa? Kijang pickup. Kapsul. Bener. Nggak ada Innova jadi Kijang pickup. Iya, nggak bener. ada. Kecuali kita lupa bener dong. Iya benar. Habis itu kan keluar Hilux tuh yang mukanya Fortuner Iya. tapi mirip-mirip Innova lah. Betul. Jadi emang udah bukan mobil utilitarian lagi Iya. ada. Apalagi setelah itu di tahun 2022 ya. Keluarlah Kijang Innova Zenix. Kok 22 Pan? 23 ya? 23. Pokoknya ini bener-bener naik kelas lagi. Ini benar-benar naik kelas 2 step di atasnya. Iya. Reborn menurut kita. Betul. Kalau misalnya dulu itu mungkin Pak Lurah yang pakai ya. Nah kalau ini udah menteri ini. Pak Menteri ini pejabat-pejabat udah pakai Zenix. Iya betul. Kalau misalnya dari segi tampilan ya, dua generasi terbaru dari Kijang ini sebenarnya udah beda jauh banget ada. Jauh-jauh. Cuman emang ada desain Q yang mengingatkan kita ke si Reborn di Zenix. Itu contohnya di grill ini si sudutnya mirip kan, Mirip, trapezio. terus lampu masih agak sedikit mirip walaupun memang ada bentuk shape bagian sininya nih. Iya betul. Nih. Tapi kalau dilihat tarik garis bagian atas ya dia mirip, Pak. Mirip-mirip. Reborn. Ya, terus kalau misalnya dari siluetnya ini sih udah beda total, Pak. Ya, sasisnya aja beda. Betul. Dari ini ke leather frame pindah ke monokok. Monokok, betul. Dan dia emang si Toyota mengklaim kalau dia ini emang ada nuansa SUV-nya, Pak, Betul. di Kijang Innova Zenix. Ya, jadi Innova itu bisa dibilang Innova lagi. Kijang bisa dibilang itu selalu mengikuti update zaman. Berevolusi. Dia tuh mengikuti maunya customer. Betul. Jadi emang kalau misalnya dibilang kenapa nggak ada yang berhasil mengalahkan Innova atau Kijang, ya itu karena Terus mereka up to date Pan. Itu iya aja. up to date. Mereka tuh selalu ngikutin apa maunya Ya. konsumen. Yang dimaksud up to date itu juga bukan melulu tentang teknologi. Pak. Benar. Tapi apa maunya, apa yang dibutuhkan Iya. sama konsumen. Betul, kalau misalnya konsumen misalnya udah nggak butuh mobil utilitarian nih, kita butuh mobil pelesiran, 7-seater. Banyak
nggak muat banyak, terus juga mereka butuh mobil yang efisien, ya kan? Terus tenaga nggak penting-penting amat, yang penting irit. Iya benar. Zenix menjawab semuanya kok, Pan. Iya, jadi emang selalu berevolusi lah. Betul. Jadi orang-orang yang dari dulu penggemar Kijang gitu ya, mereka kan penghasilannya nambah. Jadi sampai Innova Zenix tuh mereka nggak, ya udahlah, emang harganya naik, ya udah Udah kan. gitu, ya udah aja gitu pasti tetap beli Iya, gitu. padahal kalau misalnya kita tilik-tilik ya, dulu tuh Kijang sebenarnya nggak mahal, mobil Nggak. yang bukan mobil mahal gitu loh. Nah kalau ngomongin soal rivalnya, dia udah lumayan banyak yang mencoba buat dethrone dia nih ya, dari mau tahun ke tahun. nyenggol lah, senggol. Senggol. Tapi belum bisa. Nggak bisa. Dulu ada Mitsubishi Kuda pernah, Ya. coba. Dia kan diesel. Diesel, manual, terus spacey juga. Iya, dan gagal. Gagal. Sekarang Kuda udah discontinue. Iya. Terus ada juga Livina, dulu pernah nyoba buat dethrone. Iya, karena kan Livina 1800 itu emang Nissan waktu itu ya, di zamannya itu emang nyiptain si Livina 1800 itu untuk head to head sama Iya. Kijang. Tapi kalah, John. Kalah jauh. Karena begitu Livina lagi di prepare nih, wah ini mau ngeluarin Livina Keluar 1800, baru. keluar Innova. Innova. Makanya Livina langsung ngeyak, Pak. Ah, nggak laku. Padahal kalau misalnya dilihat-lihat secara spesifikasi itu nggak beda jauh kan, yang satu 2000, yang satu 1800. Tapi Kijang juga ada 1800, Pak. Iya waktu itu kan, jadi emang disiapin Livina itu untuk ngelawan Kijang waktu itu. Terus juga Cairns Ya, pernah mencoba, ya semuanya masih Kijang Innova. betul. Ya, Cairns. Iya, makanya nggak banyak yang berani ATPM ya atau pabrikan yang mau bermain di segmennya dia nih. Mau nyenggol tuh masih takut-takutan gitu. Karena- berhasil nggak ya? Ngapain lawan Innova? Aduh, ngapain gitu. Gitu. Oke lah kalau gitu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke mobilnya, kita cobain. Impresi berkendaranya, perbedaannya antara Iya. si Zenix sama si Reborn. Ya apa sih perbedaannya dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Oke. Nah sekarang gue udah pindah ke belakang buat ngebahas lebih lanjut soal interiornya tuh. Nah kalau misalnya Kijang Innova Reborn ini bisa dibilang tuh dia shifting interiornya mulai mewah tuh ya, dibanding Kijang-Kijang sebelumnya. Terus juga fiturnya udah mulai ada lah ya sebenarnya, meskipun tetap basic sih, dan ya kelihatan gitu desainnya emang pengen nunjukin kesan kalau mobilnya tuh mobil mewah. Mewah tapi simple, Pan. Simple. Nggak banyak gimmick, nggak banyak banyak nganinu, gimmick. nggak banyak cacicu gitu kan ngeliatnya. Bener-bener. Nah, ini kursi udah ini belum sesuai sama posisi pengemudi. Sudah. Dan posisi segini ya. Nah, kalau ngomongin bangku baris keduanya ada speknya tuh nggak banyak sebenarnya. Tapi ini captain seat, Pan. Captain seat. Hmm. Nah, ini tinggi gua kan 178 cm. Ini di bangku baris kedua cuma sisa 4 jari nih. Si legroomnya. Sementara headroomnya ya Jauh. ada banyak sih kalau headroomnya. Jadi emang sebenarnya kalau misalnya orang-orang bilang Kijang itu luas ya. Sebenarnya nggak seluas itu juga sih. Sebenarnya Kijang tuh nggak ada yang bilang luas, Pan, tapi cukup banget, Pan, buat Ya, badan-badan cukup. orang-orang Indonesia. Bener-bener. Gitu. Karena kalau misalnya kayak low MPV sebenarnya ya mirip-mirip aja gitu, space Iya, kaki gitu-gitu ya. Benar, mirip-mirip aja. Ya, dan orang tuh nggak pernah masalahin hal itu, Pan, karena mereka merasa cukup dengan punya Kijang dan duduk Benar. di tengah Kijang gitu loh. Ya kalau gini yang si Reborn ini dia Venturer jadi Iya. captain seat enak banget. Dan enak banget tadi. Di tengah cuma bisa isi Benar. dua. Biasanya kan Kijang tuh kan jadi satu kan. Ya, baris jadi apa keduanya. bench seat. Bench seat, terus juga bisa dimuat 3 orang. Benar. Biasanya pimpitan. Mereka juga nggak pernah ngeluh, Pan, kalau Benar. Kijang sempit, ayo. Iya sih. Nggak pernah, kita nggak pernah ngomong Kijang itu lega, cuma Ya. cukup aja gitu loh. Ya itu orang-orang maksudnya Indonesia. buat midbuster aja karena Ya. banyak kan wah Kijang lega, sebenarnya standar aja. Sana aja, cukupan aja. Terus juga bangku baris ketiganya dia ada, Hmm. tapi ya seadanya juga. Ya wassalam dah, legroomnya tetap. Iya. Cuman kalau headroom dia masih tetap luas, Pan. Cuman legroomnya aja wassalam. Legroom karena dia kan ini RWD ya, Nah. jadi lantai itu agak tinggi. Agak tinggi, jadi agak kaki jongkok kita tuh gitu. agak nekuk gitu duduk di Nah, belakang. itu sih. Ini Kita juga fiturnya juga cukup menarik, Pan, walaupun memang ini terhitung mobil yang sudah berumur ya. ya. Ini udah ada eco mode, ada power mode, mesinnya diesel, traction control Ya, juga seperti ini sih apa sesuai kebutuhan aja. Kalau kan nggak apa ya, sebenarnya banyak juga kan orang-orang punya ADAS tapi ADASnya dimati juga. Iya. Cuman buat ya kemewahan aja ada gitu. Ini sih basic banget. Cuman ada ABS, EBD segala macam yang basic-basic ada lah. Head unit nih. Tilt up, disk open. Oh, gini, Ya, Pan. inilah period korek Iya, lah. period correct, bener. Meskipun belum ada Apple CarPlay ya. Iya, benar. Paling ya kalau misalnya punya Innova Reborn sih ya mungkin kalau misalnya pengen Apple CarPlay tinggal pasang yang Apple CarPlay aja head unit, paling gitu doang sih kurang. Ini juga sebenarnya udah ada Maps juga, Pan. Bisa Iya. buka Maps tuh. Cukupan lah. Auto Store, terus IV Source, iPod. Jadi bisa colok ke handphone iPhone-nya di sini bisa. Oke lah kalau gitu, Oke. kita pindah ke Zenix. Terus
sekarang kita udah pindah mobil di Innova Zenix di depan. Betul. Nah ini bukan sekilas ya, Tanpa kilas. tanpa kilas. Langsung kerasa mewahnya banget. Ya bener lah. Jauh. Duduk enak. Jok juga udah fabrik. Tapi nggak tahu kenapa ya orang selalu suka kulit, tapi gue lebih suka fabrik. Gue Kan juga dari lebih dulu suka fabric sih. adem aja gitu di badan. Adem, terus juga kadang patternnya unik-unik kan. Hmm. Dan timeless gitu jadinya. Ya. Nah, kalau kita bahas layout dashboardnya, ini udah beda banget sih. Ya, Udah buat kayak chassis kijang. monokok pan gimana ya? Gini transmisi di sini, mesinnya depan, mobil penggerak depan. Iya. Ya udah. Karena ini kan Simple. mesinnya Foxy ya. Iya. Jadi emang layoutnya tuh ada kemiripan lah sama Iya. Foxy gitu. Terus juga soal apa namanya legroom nih ya, jauh sih. Jauh, ini posisi Coba duduk gue aku. nih. Posisi nyetir duduk gue paling enak nih. Oh ini baru sih bisa gue bilang lega sih. Terus rasa berkendara tuh mirip-mirip ini loh, Pan. Bukan kayak bukan SUV apa ngomongnya ya? Ya mirip Innova Zenix. Gak ada yang nyamain. Enggak lah. Bukan mirip. Gak ada yang nyamain. Ini apa ya ngomongnya ya? Dibilang MPV juga enggak, posisi duduk nyetirnya. Dibilang SUV juga enggak, tengah-tengahnya gitu, Pan. Ya ini segmen sendiri sih. Iya, sebenarnya. segmen sendiri Innova sih. Zenix tuh bisa kita bilang dia segmennya sendiri aja udah. Gak ada lawan. Setir enteng, ya wajar sih penggerak depan enteng pasti ya. Pakai electric power steering nih. Fitur-fiturnya juga lengkap ya, Pan. Emang gue bilang bener Fiturnya dong. lengkap, meskipun ini kan tipe V ya, Ah. jadi lumayan basic ya. Iya. Kita sengaja pakai tipe V buat ngebandingin sama Ribbon, karena Iya. sama-sama basic nih. Iya, sama-sama basic Gak ada gitu. ada sih Gak ada gitu. Kalau kita bandingin sama yang hybrid mah, Ya, mau itu bisa Wow. itu ini aja, Pan. Itu dua level di atas saya Reborn gue betul. bilang. Ini sekarang udah di head-unitnya touchscreen-nya Apple udah halus CarPlay. banget, terus udah Apple CarPlay, Android Ready segala macam. Iya, udah lebih update lah ya. Heeh. Mengikuti zaman kayak ini aja, soketnya banyak banget, Pak. Di mana-mana, udah Iya. Type-C, Pan. Dan Lihat tuh, udah ngecas. USB-C. USB-C. Jadi ya emang udah mengikuti update zaman gitu kan, orang Indonesia pengen ngecas di mana-mana kan, harus banyak biar Nggak pengen rebutan lah intinya, nggak pengen Iya, rebutan jadi sama emang Nikon. itu balik lagi ya. Kijang itu menjawab keinginan masyarakat Indonesia. Betul sekali. Terus juga di baris ketiga sebenarnya dia nggak bisa dibilang lebih luas ya, masih sama-sama aja. Cuman bedanya dia ruang kargonya lebih gede aja. Jadi kalau misalnya ruang kaki sama, cuman dia karena ini FWD, jadi kaki bisa lebih Jadi turun. lantai di belakang itu nggak Lebih lebih rata. tinggi daripada si Reborn gitu. Jadi kaki kita masih bisa agak lurus lah. Walaupun tetap agak sempit juga Pan di Nggak, belakang, Pan. iya agak sempit, cuman masih better lah Ya, better, buat much didudukin better. gitu Betul, sih. betul. Oke kalau gitu, kita bahas mesin ya dulu. Bahas mesin. Yuk. Nah, Mus geng. Sekarang kita bahas mesin kedua mobil ini. Kalau misalnya Kijang Innova Zenix, dia pakai mesin 4 silinder berkode M20 AFKS. Pasti lu mau ngomong sama kayak Foxy kan? Sama Ya, gue Foxy. duluan ya. Nah, ini Dynamic Force nih. Iya. Wah, itu mah Dragon Force. Ya? Itu Dragon Force. Beda, nggak bisa. Oh, itu, Pan? Kalau ini pakai 2GD FTV 2400 cc. FTV bukan FTV film Oh, tapi. bukan putri yang tertukar. Bukan putri yang tertukar atau cintaku di tikung Tikung Itulah. tukang ojek. Gojek gitu-gitu. Nggak, ini Ya. FTV nih. Kalau ngomongin soal tenaganya, dia itu 171,5 HP, sementara torsinya 205 Nm. Kalah sama ini. Cukupan. Cukup. Kalau ini itu kan karena mesin diesel 4 Iya. silinder, jadi udah tahu dong torsinya. Ya sih Ya kan? Tenaga sendiri itu 149 HP dengan torsi 343 Nm. Ya, tapi kita nggak ngomong soal tenaganya ya. Karena yang mau kita bahas itu dua mesin ini itu meng-cater dua konsumen yang berbeda. Betul. Kalau misalnya ini nih, ya orang yang pengen ya effortless aja gitu. Efisien aja pokoknya. Mesinnya halus, Ya. efisien, ya kan. Ini tadi gua ke BSD aja, dia 1:16 selalu gitu, kayak 1:16 nggak pakai mikir. Nah, sedangkan kalau mobil ini Pan, itu untuk konsumen yang mereka senang power, Senang terus power. juga bisa muat banyak tapi tenaganya nggak cemen, Ya, gerak belakang. betul. Biasa dipakai sama antar lintas Sumatera Pan. Antar ALS banget. ALS banget. Dan Dan itu kan badak Pan. namanya. bener, dan dia juga banyak banget yang dimodif ya. Iya, dimodif untuk balap-balap drag race Betul. tuh biasanya. Jadi emang orang-orang tuh kalau misalnya milih si 2GD tuh emang mungkin seneng buat ngoprek-ngoprek mesinnya. Ya. Kalau ini mah ya standar. Sama itu kayak di selebgram TikTok yang belakangnya apa 2GD, terus apa 2GD gitu kan. Ya, ya. Ditunjukin kode mesinnya. Bener. Kalau ini ya cukup lah. Besok gue bikin ini apa kodenya? M20A FKS. Ya, Tuh di belakangnya. boleh. Topan M20 gitu. Ganti namanya. Masa 2GD doang? Ya, Ini juga ya, bisa ya. dong, ya nggak? Bisa. Ntar kita kasih turbo ya. Siap. Oke lah kalau gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impresi berkendara bos geng. Impresi berkendara bos geng. Sekarang kita udah macet-macetan di dalam Kijang Innova Zenix. Sekalian kita memberikan impresi berkendara mobil ini, Pan. Iya. Sebagai pengingat, mobil ini adalah Innova Zenix tipe V, bensin, non hybrid. Nah, gitu. Ini dia menengah ya. Menengah, karena di paling bawah itu ada tipe G, Pan. Iya betul. Nah, kita di sini bukan mau ngebahas impresi terlalu detail ya. Iya. Karena video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan. Ya. Kenapa Kijang itu selalu laku, selalu dicari sama konsumen, selalu inden. Ya. Bahkan sampai Zenix ini yang meskipun awalnya pro kontra ya. Iya, pro kontra. Bagi para fanatik Kijang itu mobil ini tuh bisa dibilang pro kontra juga, Pan. Iya, kan dia sekarang monokok, terus juga penggerak depan. Terus udah nggak ada dieselnya juga. Betul, itu. Jadi switching dari yang notabene kita tuh bagi orang-orang awam pecinta Reborn itu karena tenaga kan badak ya, Pan. Iya, betul ya kan. Dieselnya kuat segala macam. Terus juga bisa dicun bagi orang-orang yang pecinta otomotif tuh, mereka bisa upgrade mesinnya. Betul. Kenceng deh. Makanya misalnya itu mobil keluarga, salah satu mobil keluarga yang bisa dibikin kencang gitu kan. Mobil keluarga hobi, mobil keluarga workhorse gitu ya. Betul. Pokoknya mobil capek dah, pokoknya dimodif dia pokoknya. Mau kata kilometernya gondrong juga ada aja yang beli gitu, Pan. Ada yang beli gitu. Nah, si Kijang Innova Zenix ini shifting banget. Jadi mobil yang tadinya mobil keluarga workhorse ini jadi kayak mobil keluarga yang mengutamakan kenyamanan dan efisiensi tentunya. Dari segi berkendaranya juga kita nggak was-was. Benar. Ya kan? Karena bisa gue bilang ya, Innova Zenix ini tuh mobil yang bisa menyembunyikan size-nya dengan sangat baik. Betul. Kalau secara general, secara view luar dan spasi, mobil ini tuh sebenarnya gede, Pan. Gede banget. Tapi kita ngerasa bawahnya tuh bukan mobil gede gitu. Iya. Berasa kayak bawa Avanza. Benar, berasa kayak bawa Avanza. Dia visibilitasnya bagus. Terus juga setirnya enteng. Betul. Terus juga CVT ya kan? Ya, jadi smooth lah. Smooth, ngegas-ngasnya enak. Terus juga radius puter oke. Apalagi ya? Lebih muat banyak juga sih, Pan. Kalau gue bilang ini dari segi sizing dari Innova Reborn ini lebih banyak, Pan. Iya, jadi ini mobil yang kalau dibawa tuh effortless gitu, Pak. Betul. Dari tadi gue nyetirnya tuh apa ya? Bukan dibilang kerasa nggak kayak bawa mobil sih, tapi kayak lupa kita lagi bawa mobil gitu, kayak saking nyamannya, saking effortlessnya gitu. Intinya kita lupa bawa mobil besar, Pan. Bener, saking nyamannya gitu aja. Jadi ya gue ngerti sih kenapa orang masih mau beli Zenix meskipun awalnya pro kontra. Iya betul. Bagi yang fanatik ya, kita ngebicara fanatik, tapi nggak usah sedih, Pan. Dengan ada Zenix ini Toyota tuh dapat market baru juga. Benar. Karena tadinya misalnya kan pro kontra, banyak wah itu FWD segala macam. Tapi jadi ada konsumen baru dari kelas-kelas yang lain. Yang mereka sebelumnya tuh nggak pernah beli Kijang. Akhirnya mereka beli Kijang karena mobil ini gitu loh. Mungkin tadinya punya Alphard, terus Alphardnya udah agak tua gitu kan. Daripada gue beli Alphard lagi harganya memang, kenapa nggak gue beli Innova Zenix? Jauh lebih murah, harganya setengahnya. Bener. Dan nyamannya mirip-mirip. Nyaman. Iya, nyaman. Emang bisa dibilang tuh Kijang dari generasi ke generasi selalu naik kelas. Naik kelas, betul. Dan selalu menjawab keinginan konsumen gitu. Konsumen pengennya mobil yang ya alat transportasi gitu, alat transportasi yang nyaman. Jadilah Zenix. Dan ada itu bukan fokusnya Toyota dari dulu ya. Mereka tuh selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen dan kemauan konsumen. Mereka terus berevolve dari Kijang ini, Pan. Ntar makin lama makin naik stepnya gitu. Contohnya yang gue bilang sebelum-sebelumnya tuh Zenix itu dari Reborn itu gue bisa bilang naiknya 2 step, Pan. Iya. Jauh loh, Pan. Benar. Perbedaannya gitu. Karena kalau misalnya bisa dibilang ya, Kijang itu berevolusi bersama dengan masyarakat. Iya, betul. Kayak Kijang Kijang LGX tuh. Kijang LGX itu kan dulu murah ya harganya. Itu tuh untuk menjawab karena Indonesia lagi krisis waktu itu di saat itu. Tapi sekarang digoreng, Pan, harganya. Iya sih. Terus juga Kijang kapsul itu karena Kijang LGX masih dinilai masih kurang nyaman untuk jadi mobil keluarga, dibikinlah Kijang kapsul yang lebih nyaman gitu loh. Karena yang tadinya utilitarian lebih ke penumpang gitu loh. Makin lama makin ke penumpang. Gitu sih. Dan makin dibutuhin juga kenyamanannya. Akhirnya naik ke Krista. Krista itu kan versi lebih nyamannya dari LGX kapsul gitu kan. Terus habis itu udah selesai sampai berapa tahun terakhir itu sekitar tahun 2002-2003 dia pindahlah shifting ke Innova. Lebih nyaman lagi. Jadi dari yang kalau misalnya ada spektrum gitu ya, dari utilitarian semakin ke nyaman gitu ya. Tapi memang ya dari segi desain, Pan, mulai shiftingnya tuh kayak dari Innova, Pan. Iya benar sih.
Kan kalau dari Kijang Buaya terus ke Doyok mirip tuh masih kotak-kotak, terus ke Kijang kotak yang lampunya agak gedean tuh pas bukan yang cedok dalam, ada tuh yang rata tuh flat. Pindah ke LG tuh masih ada kemiripan sedikit walaupun perbedaannya kotak sama kenapa kapsul gitu kan. Habis itu dia kapsul ke Innova itu tuh perubahannya langsung drastis Pak, desain, mesin dan lain-lain. Dan ini berubah lagi dia. Ya, berubah lagi di sini nih. Ya karena kan sekarang pasarnya lagi ke SUV-an kan. Jadi ya jadilah Innova Zenix yang punya bodi agak SUV gitu lainnya ya. Dan ground clearance-nya lumayan tinggi. Oke lah kalau begitu. Habis ini kita pindah ke Innova. Kita join ke Ribbon. Ya, Ribbon. Kita balik ke Ribbon lagi. Kita bandingin perbedaannya. Bukan perbedaan sih, perubahan lah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi bos geng. Impresi berkendara sekarang pindah ke mobil selanjutnya ya teman-teman. Impresi berkendara bos geng. Sekarang kita udah ada di Kijang Innova Ribbon. Betul sekali. Ini dia Ribbon terakhir sebelum pindah ke Zenix Pan. Iya. Ini Diesel power. Gue cinta banget ya mobil ini Pan, sejujurnya. Ini kiri bisa nggak? Apa? Kiri bisa nggak? Kiri bisa. Kita belok kiri. Nanti di ujung kita putar balik. Emang ini mobil diesel terakhir yang di lini Kijang sih. Iya betul. Sedih sih. Sebenarnya sedih. Ada sedihnya juga. Makanya mobilnya kan sempat digoreng Pan. Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada goreng-gorengan Pan. Ini tuh salah satu mobil second yang bukan langka ya. Yang harganya masih lumayan. Tapi harganya lumayan, berasa gitu lo mau beli. Masa sih tahun segini harganya masih segini gitu. Iya emang. Padahal sebenarnya Toyota masih jualan, Pak. Masih jualan, stok-stok lama tapi Pak. Ya masih ada lah stok pokoknya mereka masih jualan Ribbon sampai saat ini. Padahal di satu sisi kan kemarin mau di stopan, tapi ternyata masih lanjut juga karena peminatnya masih banyak. Betul. Ini kalau misalnya kita ngomongin kenapa Kijang masih laku atau Kijang diminati, kenapa kira-kira Kijang Innova Ribbon tuh masih diminati banget sama orang-orang? Satu ya, menurut gua badaknya sih naujubillah Pan. Badak sih emang. Badak banget di mobil. Lu mau kilometer gondrongnya masih dibayarin sama orang gitu. BTW ini kilometernya si mobil Tesla Toyota ini 108.000 ya. 108.000 itu termasuk gondrong menurut gua. Ini tahunnya kan tahun muda itu kan. Tahun muda. Ini 2000 berapa ya Pan ya? Jatuhnya ya? Nanti kita lihat platnya kali ya. Pokoknya sebelum Zenix keluar mau mobil ini. Zenix kan baru setahunan umurnya Pan. Iya. Berarti sekitar ya 2010-an akhir, 2020 mungkin era-era Covid. Iya. Masih muda hitungannya. Masih muda. Tapi kilometer udah gondrong. Dan segondrong itu gak ada masalah apa-apa. Iya, kaki-kaki gak ada bunyi. Mesin masih fine, masih tenaga masih lumayan oke, ya kan? Untuk diesel masih halus segini. Masih halus banget. Ya itu. Kalau misalnya kita ngomongin tadi di Zenix, mobilnya itu workhorse. Betul. Diajak kemana aja bisa, nggak ngambekan gitu loh. Betul, nggak ngambekan. Kuat lah, pokoknya mobil ini kuat. Dimodif juga bisa, sampai ganti turbo, kagak jebol juga tuh mesin. Ya kayak gue punya bos-bosan lah Pan. Gue bangun ginian kan, Innova gini. Itu tembus 500 HP Pan. Torsinya gila loh, maksudnya. Ini mobil tuh bisa, mobil serba bisa, balapan bisa, terus juga buat keluarga bisa, ngangkut yang banyak bisa, buat mobil proyek bisa, apapun bisa. Asal jangan dipakai drifting ya. Nggak bisa. Meskipun LWD ya. Iya, terbalik. Jangan ikutin jurek pakai jangan terbalik mobilnya. Nah ini teman-teman ya, ada satu hal yang pengen gue sampaikan. Maksudnya ini menurut opini pribadi gue ya, Pak. Walaupun Innova Zenix itu nyaman, terus juga handlingnya oke, segala macam. Ini berat banget nih. Ini berat setirnya. Cuman ada sensasi nyetir Kijang yang hilang. Iya, betul. Dan gue lebih suka nyetir ini Pan gitu loh. Padahal nggak perfect ya. Nggak perfect sebenarnya gini loh. Maksudnya gini nggak perfect tuh dalam artian setir berat Pan. Setir berat nih, limbung dong. Limbung iya. Terus soknya kaku. Tapi sensasi nyetirnya tuh nggak bisa diterima di Zenix gitu loh. Maksudnya tuh beda gitu loh. Ini kalau misalnya kalian lewat posisi tidur dan naik si Ribbon ini kerasa banget. Duduk gitu. Jadi kayak karena mobilnya nggak bisa squat Pan. Nggak kayak Zenix yang mobil tuh gerak motion mobilnya tuh bisa begini-begini. Nah, kalau ini paling gini kiri kanan. Walaupun udah ditambahin sway bar ya Pan bawahnya ya. Tetap aja masih berasa aja tuh limbungnya gitu loh. Dan kerasa banget mobil leather frame ya. Cuman di situ letak pesona dan sensasi gitu. Sensasi Kijang. Betul. Kayak mobilnya nggak sempurna tapi kita suka gitu, ya karena memang ini karakternya Kijang ini loh. Kijang tuh kayak gini gitu. Betul. Aduh. Jadi emang ya di satu sisi Kijang Innova Zenix emang membawa konsumen baru yang pengen kenyamanan, efisiensi. Baru betul. Tapi ada juga yang loyalis. Betul. Garis Puris yang masih pengen Kijang Innova Ribbon ini bertahan. Iya, betul. Jadi emang kenapa ada peminatnya masih banyak? Ya itu. Mobil ini versatile. Ya, serba bisa. Serba bisa. Terus juga itu nggak gampang ngambek.
Jarang banget ya gue nemu ada Yang ada masalah tuh jarang. Meskipun kilometer udah pada tinggi-tinggi, udah pada tua-tua. Ya, yang tua aja masih bisa di facelift mukanya, Pak. Nah ini yang lucu nih. Optional partnya banyak, Pak. Banyak banget bisa di facelift segala macam. Rubah-rubah kalau kalian bosan walaupun mobil tahun tua tapi pengen punya tampang yang looks lebih muda, bisa di facelift gitu loh. Sebenarnya yang harus diapresiasi dari kebangkitan atau ya pertahanan, pokoknya kebangkitan dari Innova Reborn itu gua harus acungin jempol ke anak-anak Surabayaan Style sih. Oh iya, jelas. Itu mereka pol-polan banget. Itu valid. Mereka niat kalau mau facelift, mau ngerubah bentuk sebuah Kijang tuh mereka niat. Mereka tuh rela menggelontorkan dana yang nggak sedikit gitu, Pan, buat facelift mobilnya. Pokoknya kalau misalnya dipakai modif Silvia udah gantung tuh Silvia. Bisa. Tapi mereka milih Innova Reborn. Iya, betul. Kayak banyak ya teman-teman gue yang Chinese, mereka orang kaya bisa beli mobil sport. Nah, gini deh, kita ambil kasarnya deh. Bener. Gini, orang kaya Surabaya nggak afdol kalau belum punya Innova. Sama kayak di Sumatera Barat, Pak. Betul. Kurang rancak lah tuh. Iya, kurang rancak kalau nggak ada Innova lah. Iya, benar. Kijang. Wah, orang suka lah, orang tuku Innova Reborn. Nah, itu kalau orang Jawa tuh. Semua suku kayak suka Innova. Nah, ya itu badak diajak nanjak. Iya. Kuat aja, Pan. Unggul, gerak belakang, mesin diesel, torsi badak, ya bisa diapain aja. Mobil muat banyak. Udahlah, all in one package di Innova ini. Iya. Pokoknya kalau kalian kepengen mobil yang ya itu workhorse, benar-benar dipakai kemana aja, dipakainya capek, kilometer tinggi, di maintenance juga mungkin jarang-jarang. Sebenarnya kita nggak rekomen ya, karena mobil harus tetap diservis. Cuman give it up. Tuh Innova Reborn ini emang top notch. Kalau misalnya dulu Jeremy Clarkson ada Hilux nggak mati-mati, ini bisa jadi contoh ya. Kalau kita diizinkan kita juga mau bikin begitu, Pak. Nggak mati-mati di mobil. Kita mau coba gimana caranya ngerusakin Innova Reborn. Aduh, emang oke lah. Best lah kalau gitu. Nah, demikianlah bos geng perbandingan antara Innova Zenix bensin yang tipe V ya, Pan ya. Betul. Dan bersama ini nih Kijang Innova Reborn diesel. Ini paling tinggi kan. Iya, jadi kalau misalnya dari yang tadi kita omongin Hat ya, jadi ketahuan ya kenapa Kijang itu susah dilawannya. Iya. Karena emang ya itu mengikuti konsumen aja, nggak pengen gue pengen bikin mobil konsumen harus terima, nggak kayak gitu Kijang. Gue harus bikin mobil yang bisa diterima sama konsumen. Iya. Bukan, bikin mobil yang bisa yang konsumen mau gitu. Iya, jadi konsumen maunya gini nih. Oke, gue bikin ini buat konsumen. Gitu. Makanya Kijang tuh susah buat dilawan. Oke, kalau gitu. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Betul, ayo dong subscribe karena kita lagi ngejar 50k ya. 50k. Iya. Dukung kita biar kita makin semangat lagi. Kalau gitu, Wali Taufik Walhidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mobil 1, 2, 3